Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Harafar yang dirahmati Allah? Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Tak ada yang salah menjadi seorang mukmin yang kaya selama harta itu diperoleh melalui jalan yang halal. Yang tidak tepat adalah mencurahkan seluruh pikiran, daya, dan upaya untuk mengumpulkan harta sampai-sampai melalaikan diri dari kewajiban yang diperintahkan agama. Dikisahkan, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal sangat kaya raya dan suka bersedekah. Sejak memeluk Islam, dengan kekayaannya, Abdurrahman bin Auf membantu banyak kaum muslim. Ia membebaskan 30 orang budak dan juga memberikan banyak hartanya kepada para fakir miskin. Kebanyakan harta yang diperoleh dari hasil perdagangan. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai pembisnis yang ulung. Pada masa Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf pernah bersedekah separuh hartanya. Lalu setelah itu, ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar. Abdurrahman bin Auf ikut serta hijrah ke Madinah. Saat itu beliau tidak membawa apa-apa, karena segala aset dan modalnya ditahan musyrikin di Mekah. Namun, karena bakat bisnisnya membuatnya bisa dengan cepat menjadi kaya. Pada awal hijrah dan tiba di Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Orang Ansor itu begitu senang dengan persaudaraan ini, sampai-sampai ia menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf harta benda. Namun ia menolaknya dengan tutur kata yang sopan. Abdurrahman bin Auf hanya meminta ditunjukkan arah menuju ke pasar di Madinah. Setelah tahu lokasi pasar, beliau membeli tanah yang kurang bernilai yang terletak di samping sebuah pasar. Tanah tersebut ia petak-petakan secara baik. Lalu ia katakan, siapapun boleh berjualan di tanah itu tanpa membayar sewa, hanya diminta bagi hasil seikhlasnya. Hasilnya, banyak para pedagang yang tertarik dengan penawaran itu, sehingga mereka berbondong-bondong pindah ke tanah tersebut. Hal itu membuat keuntungannya pun menjadi berlipat. Abdurrahman bin Auf berhasil keluar dari kemiskinan. Abdurrahman bin Auf mempunyai beberapa tips dalam berbisnis. Ia lebih memilih margin sedikit, namun volume penjualannya banyak. Sebagai contoh, beliau memilih untuk menjual produk seharga Rp1.000 tetapi terjual banyak dibandingkan menjual produk seharga Rp10.000 namun hanya terjual satu. Tips selanjutnya adalah beliau lebih memilih keuntungan Rp10.000 namun dibayar tunai dibandingkan untung Rp100.000 tapi dibayar kredit. Tips lainnya adalah Abdurrahman bin Auf hanya menjual barang yang berkualitas saja. Jadi, jika memang ada barang yang tidak layak jual, pasti akan langsung ia katakan kepada konsumennya, sehingga menimbulkan kepercayaan dari konsumen. Namun, Abdurrahman bin Auf memiliki rasa khawatir dalam hatinya. Karena suatu ketika, Rasulullah SAW berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga hisabnya paling lama. Mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, Abdurrahman bin Auf pun menangis akibat kekayaan yang ia miliki. Sejak saat itu, Abdurrahman bin Auf bertekad ingin menjadi orang miskin. Beliau sering berdoa, jadikanlah aku ini miskin. Aku ingin seperti Mus'ab bin Umair atau Hamzah yang hanya meninggalkan selai kain pada saat meninggal dunia. Suatu hari, setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk, sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia miliki untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat dengan harga normal. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual. Abdurrahman bin Auf justru lebih senang daripada mereka karena harapannya untuk menjadi miskin akan mendekati nyata. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Beberapa hari kemudian, ada utusan Raja Yaman yang datang ke Madinah. Para utusan itu rupanya sengaja datang karena mengetahui kota ini masyhur sebagai penghasil pohon-pohon kurma terbaik. Namun anehnya, para utusan Raja Yaman ini mengatakan Raja Yaman mengutus mereka untuk mencari kurma busuk.
Mereka memberitahukan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular. Menurut ahli pengobatan saat itu, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Utusan Raja Yaman tersebut kemudian memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Bukannya menjadi miskin, Abdurrahman bin Auf malah menjadi bertambah kaya raya. Lalu beliau berkonsultasi kepada Rasulullah, bagaimana supaya dirinya dapat masuk ke surga minimal dengan berjalan kaki, tidak merangkak. Rasulullah SAW menjawab, perbanyaklah bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan untuk masuk surga. Beliaulah sahabat Nabi yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, yang berkeinginan untuk miskin namun selalu gagal karena gemar bersedekah. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah. Abdurrahman bin Auf meninggal di usia 72 tahun, namun ada juga yang mengatakan di usia 75 tahun. Bahkan tercatat saat wafat, Abdurrahman bin Auf masih meninggalkan harta sebesar 2.560.000 dinar atau setara dengan 3.072 triliun. Sebelum wafat, beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para pejuang muslim yang ikut perang Badar yang masih hidup, yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang. Sebanyak 1.000 ekor kuda dan 50.000 dinar miliknya juga diinfakkan untuk berjuang di jalan Allah. Wasiat tersebut belum termasuk wasiat yang diberikan secara khusus kepada para istri Rasulullah SAW. Jumlahnya yang besar ini hingga mendorong Aisyah radhiyallahu anha berdoa, semoga Allah menyiraminya dengan cairan dari sari bunga. Sahabat Harafar, demikianlah kisahnya. Banyak yang dapat kita teladani dari kisah ini. Di antaranya sikap tolong-menolong sesama, giat dalam berusaha, dermawan, serta juhud atau tidak tergila-gila mencari harta dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.